Salut, ini banyak sekali yang hadir hari ini, apalagi Bapak Ibu harusnya malam mingguan ya. Atau udah malam mingguan lagi ya. Oke, terima kasih banyak juga Pak Adi, Pak Ernest yang sudah memberikan kesempatan, Ibu Helen juga untuk kami bisa ada di sini. Tadi sudah diperkenalkan sedikit ya. Saya pekerjaan saya memang sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UI dan saya diperkenalkan pada produk ini sejak Agustus tahun lalu. Nah, yang menarik buat saya karena kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, AFC ini ada Science, ada Nature and Research. Ya, sedangkan kami juga di UI sekarang juga mengajarkan orang-orang juga untuk kembali mengenal nature, mengenal alam. Jadi banyak hal yang sebenarnya zaman dulu itu bagus mulai hilang yang membuat kemudian kita ini jadi banyak penyakit dan sebagainya. Kalau ditanya keahliannya apa, saya lebih banyak sebenarnya mendalami kedokteran keluarga. Dan kalau ditanya apa sih kedokteran keluarga atau kedokteran komunitas, saya selalu bilang sama mahasiswa saya, ternyata kita sakit dan sehat, sembuh atau menjadi sakit, mekanismenya bukan tubuh saja. Bukan hanya tubuh kita yang bikin sakit, bukan hanya biologis tubuh kita, tapi di luar dari tubuh kita juga banyak yang membuat kita bisa menjadi dari sakit menjadi sehat. Jadi kalau selama sesuatu, nature, alam itu membuat kita menjadi sehat tanpa mungkin kita bisa membuktikan secara detail, nggak apa-apa, kita coba ya, karena itu sesuatu yang penting. Tubuh kita ini bukan hanya badan fisik aja, tapi ada jiwanya, ada lingkungannya. Nah, khusus di dalam pertemuan hari ini, saya diminta untuk menjelaskan stem cell terapi ya, yang berkaitan dengan produk yang Bapak Ibu sudah kenal, sebagian dari kita sudah mencobanya ya. Tentu ini akan mengubah banyak mindset Bapak Ibu ya, tentang yang namanya stem cell tadi, stem cell terapi. Yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar produk-produk lain dan sebagainya. Nah, ini akan banyak merubah mindset Bapak Ibu ya. Karena nanti tunggu presentasinya ya. Apa sih stem cell terapi itu? Nah, saya mulai dengan stem cell. Jadi stem cell itu adalah sel-sel muda yang bisa berkembang jadi sel-sel dewasa ya. Tadi sudah dijelaskan ya, asal muasalnya tubuh kita ini sebenarnya dari sel telur dan sperma ya. Bentuknya bulat, namanya juga sel telur ya. Dan dalam waktu beberapa 3 bulan, tubuh yang tadinya bulat ini berkembang jadi embrio yang sudah lengkap, sudah ada mata, kuping, rambutnya, semua sudah ada. Jadi ini stem cell yang tadinya bulat bisa jadi kayak sel otot gini, kalau Bapak Ibu lihat daging, atau sel yang serumit ini namanya sel saraf ya. Nah, ini berkaitan juga dengan kalau selnya seperti ini dibandingkan bulat ya, namanya berkembang biak. Kalau sel itu selalu membelah diri ya. Tentu lebih gampang yang bulat ini berkembang membelah diri dibandingkan sel-sel yang rumit ya, seperti otot atau sel saraf ini. Nah, ini kenapa? Karena waktu zaman dulu kita belum tahu nih dokter-dokter. Orang selalu menganggap wah, sel saraf kalau udah rusak ya udah, kalau stroke ya udah ya. Dan ternyata nanti berkembang pengetahuan itu. Nah, oke. Stem cell punya nama Indonesia atau nama Malaysia, namanya sel punca. Kegunaannya apa sih? Dia itu harus masuk ke dalam jaringan tubuh kita yang rusak, lalu membelah diri, meregenerasi diri. Ya. Setelah itu dia membelah diri dan berkembang menjadi sesuai dengan jaringan yang dimasukinya, sehingga mengganti sel-sel yang rusak dan memperbaiki jaringan tubuh kita. Jadi tadi ya, stem cell kita ya bekerja, kita semua punya stem cell untuk meregenerasi diri ya. Supaya kita bisa bertahan hidup, stem cell itu harus selalu ada dan meregenerasi sel-sel tubuh kita yang tua dan rusak ya. Kalau tidak diregenerasi, apa yang terjadi? Jaringan tubuh kita akan rusak. Kalau jaringannya rusak, organnya rusak, sistem organ itu akan rusak ya, sehingga kemudian terjadi banyak kegagalan organ, sehingga satu saat kita semua akan kembali ke sini ya. Mau nggak mau sih semua akan ke sini ya. Tapi mau pilih dong, mau yang meninggalnya enak-enak aja kan, nggak mau sakit macam-macam ya.
Jadi mengapa sih sebenarnya kita tua dan akhirnya meninggal? Ya, karena stem-sel kita lama-lama berkurang aktivitasnya. Ya, makin lama makin banyak yang pensiun stem-selnya. Tapi tentu saja beda-beda tiap orang, sehingga kemudian ada yang umurnya bisa panjang. Di sini Bapak Ibu mungkin bisa melihat tetangganya kiri kanan depan belakang, ada yang rambutnya sudah putih-putih dan masih aktif, ya. Ada juga mungkin yang masih muda umurnya secara kronologis, tapi kok rambutnya udah putih, udah rentak juga. Sekarang makin parah lagi Bapak Ibu. Umur 30 udah sering kita dengar yang darah tinggi, diabetes, betul ya? Umur 30, 40 udah stroke. Makin parah sekarang ya. Itu kenapa? Karena banyak miliaran sel yang mati. Sel-sel yang mati ini tidak semuanya tergantikan baru, karena tadi itu aktivitas stem selnya mulai berkurang. Ini ada orang yang iseng nih meneliti sel-sel tubuh kita ini ya, ada sekitar 60 sampai 100 triliun. Banyak sekali ya. Lalu otak kita menurut penelitian ini kehilangan sel 190.000 per hari ya. Jadi sebenarnya sel kita otak banyak sekali ya. Jadi kita hanya pakai 10% dan masih ada yang mati-mati seperti ini tiap hari pun kita masih bisa bertahan sampai umur 60, 70 tahun, 80 tahun. Semakin sering dilatih, semakin bertahan. Ya. Kalau sel darah, 2 juta sel per detik. Kalau sel kulit dibilang 40.000 sel dalam satu hari. Ini hanya penelitian orang. Ya. Kita percaya saja bahwa memang itu yang terjadi. Banyak sel-sel tubuh kita yang mengalami kematian. Nah, kenapa sekarang banyak yang muda-muda juga udah meninggal? Ya, atau banyak yang mengalami penuaan dini. Nah, ini ada 10 penyakit terbanyak yang dilaporkan menyebabkan kematian. Bapak Ibu bisa lihat ada sakit jantung, stroke, ya, sakit paru-paru, saluran napas, Alzheimer ini proses penuaan di otak ya, jadi pikun, lalu ada kanker, diabetes, kecelakaan, diare pada balita dan tuberkulosis. Dari 10 ini hampir setengahnya adalah penyakit-penyakit karena penuaan degeneratif yang tadi disebabkan stem selnya mulai tidak berfungsi ya. Nah, menurut Kementerian Kesehatan 75% kematian di Indonesia karena penyakit yang tidak menular. Kalau dulu habis perang masih banyak yang meninggal karena TBC, meninggal karena diare. Terus tahun 90-an masih banyak balita meninggal karena ISPA, ya, pneumonia. Itu semua infeksi. Sekarang udah tidak ya, sudah mulai bergeser ke penyakit yang tidak menular atau penyakit karena proses penuaan yang disebabkan oleh stem cell tadi. Ya, itu yang terjadi. Nah, kenapa sih banyak sel-sel yang rusak, mati cepat? Ya, kita hidup di dunia yang berbeda. Ya, polusinya makin banyak sekarang. Kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah rambutnya putih sempat ya merasakan enaknya hidup mungkin di Semarang atau di luar Jakarta. Dulu saya di Bogor ya tinggalnya, saya masih lihat langit berbintang ya. Sekarang udah gak pernah lagi lihat langit berbintang, udah banyak polusi ya. Sedangkan di Jakarta juga udah jarang melihat langit biru ya. Di sini masih lumayan, landing langitnya masih biru. Di Jakarta waktu take off, aduh udah kotor ya, udah banyak polusi. Makanan tidak sehat makin banyak ya. Sekarang kalau ditanya makan gitu ya, makan pagi segala macam, jawabannya apa tuh? Iklan-iklan tuh, mana sempat, mana sempat. Kita dididik kayak begitu. Jadi dididik untuk makan yang secepat saja semua. Udah gak ada lagi yang mau ngulek-ngulek cabai, ngulek bumbu, gak sempat ya. Makanannya mulai gak sehat ya. Minuman tidak sehat mulai banyak, makanan awetan mulai banyak. Kemudian karena produksi harus banyak ya, pertanian menggunakan banyak kimia, pestisida dan sebagainya. Plus kebiasaan buruk lagi ngerokok ya. Kalau tidak merokok, kita jadi perokok pasif, menerima asap dari orang lain ya. Kemudian ada radiasi. Radiasi paling banyak justru dapat dari handphone ya. Handphone kalau nggak megang handphone rasanya seperti apa ya. Zaman dulu mah nggak ada handphone ya. Sekarang radiasi paling banyak diterima dari handphone. Nah, itu semua adalah faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan kita menjadi sakit ya, menua dan sakit. Tapi ternyata itu tidak satu-satunya. Ada faktor genetik kita, mungkin dulu turunan gula, turunan diabetes ya, turunan kanker. Tapi lebih banyak perilaku kita yang mempengaruhi ya. Lalu ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang
ngasih tahu harusnya nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi dokter-dokter malah merokok ya. Kebanyakan kasih tahu jangan ngerokok malah ngerokok ya. Susah juga jadinya. Jadi karena proses degenerasi tadi, sel-sel banyak yang mati, orang lalu berpikir bagaimana caranya supaya tidak rusak sel-sel itu. Jadi ya udah stem cell tadi ditanam lagi, ya, diaktifkan lagi, ya. Nah yang sekarang berkembang di dunia kedokteran, sel-sel muda itu diambil dari tubuh kita, ya, dikembangbiakan dulu di laboratorium, baru disuntikkan lagi ke organ yang rusak. Ya, itu namanya stem cell terapi yang sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar stem cell harus diminum, salah, ya. Stem cell harusnya disuntik karena memang stem cell itu ya harus dalam bentuk sel, ya. Sel itu tidak bisa diserap tubuh lewat saluran cerna. Itu catatan, ya. Tidak bisa diserap oleh tubuh dalam saluran cerna. Kalau Bapak Ibu makan nasi, sayur-sayur, buah, besoknya jadi apa? Besoknya berubah kan? Jadi sosis. Ya, warnanya coklat, agak bau gitu ya. Kalau masih utuh, misalnya ada yang makan biji jagung, keluarnya masih biji jagung juga, berarti itu tidak dicerna, ya. Jadi sekali lagi, sel tidak mungkin masuk ke dalam tubuh kita dalam saluran cerna. Pasti akan diurai jadi kecil-kecil dan kemudian berubah bentuknya pada keesokan harinya, ya. Jadi kalau terapi stem cell yang dikembangkan di kedokteran itu adalah sel disuntikan ke dalam tubuh. Tentu nggak gampang, mahal, sakit, ya. Ngambil selnya sakit, disuntikan lagi sakit, ya. Sulit, ya. Kemudian tidak aman, ya. Ada risiko-risiko juga. Yang pasti ya mahal tuh, mahalnya 2 kali ya. Ada kurung buka, kurung tutup, mahal buka dan mahal tutup, ya. Mahal, ya. Kenapa ya itu tadi, ya. Kita ambil sel-sel tubuh kita dan kenapa mesti diulangi? Jadi ada ceritanya. Jadi sel-sel tubuh kita itu bisa berkembang biak, memecah dirinya mungkin sekitar 20 kali sampai kita mati. Ya, nanti ada sel yang umur 13 kali membelah diri, ada sel yang sudah 15 kali membelah diri. Nggak bisa dipilih oleh dokter yang ngambil suntikan, sehingga akhirnya harus disuntik, ya, diulangi lagi suntikannya. Nah ini sudah berkembang, masih tetap terus dikembangkan, ya. Terus kemudian orang berpikir lagi ada alternatifnya enggak? Karena ini kan mahal, ya. Belum tentu berhasil juga, mesti diulangi lagi, ya. Nah orang berpikir lagi, kalau kayak gitu selnya aja yang diterapi, selnya aja yang dikembangkan, yang tadi katanya sel-sel stemnya sudah mulai menurun fungsinya, diterapi aja. Dan itu sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi ribuan tahun yang lalu, dulu ya zaman ribuan tahun lalu kaisar-kaisar Jepang kan belum mengenal jarum suntik. Apalagi di kemudian laboratorium disuntikan lagi, nggak pernah. Yang mereka kenal apa? Makan produk-produk alami, ya. Yang sebenarnya nenek moyang kita juga tahu, nenek moyang kita juga melakukan, tapi nenek moyang kita nggak bikin penelitian sampai sekarang, ya. Jepang bikin penelitiannya, ya. Makanya dia ada science, ya. Science, ada nature, ada research, ya. Jadi itu yang dikembangkan, hal-hal yang zaman dulu dianggap produk makanan, dikembangkan lagi untuk menerapi sel-sel punca. Jadi sekarang kita ketika Bapak Ibu juga mengkonsumsi atau Bapak Ibu menawarkan ke orang lain, tidak berbicara stem cell dimasukkan ke dalam tubuh, tapi kita berbicara stem cell kita diterapi, diberikan nutrisi lagi, ya, supaya dia makin aktif. Jadi itu yang Bapak Ibu bicarakan, ya. Kita mengaktifkan lagi stem cell kita dengan produk yang sedang dikembangkan dengan nanoteknologi ini, ya. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja stem cell kita akan berfungsi lagi sebagai sel punca tadi yang harus masuk ke jaringan yang rusak, kemudian berkembang biak kembali menjadi jaringan yang baik, ya. Selalu pertanyaan gini, kalau saya sakit ini sembuh nggak? Sakit ini sembuh nggak? Sakit ini sembuh nggak? Ya. Nah, sekali lagi tadi ya, lingkungan bukan satu-satunya faktor. Sembuh bukan satu-satunya faktor dari obat. Bapak Ibu ya minum obat sapa, misalnya paracetamol sakit kepala. Ibu A minum paracetamol sakit kepala. Bapak B sakit kepala minum paracetamol. Belum tentu sama efeknya. Yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh. Ya. Misalnya yang satu nggak sembuh, kenapa?
karena dia kanker, kantong kering, maksudnya sakit kepala, kanker, ya nggak sembuh. Paracetamol 10 biji ditelan nggak sembuh, ya. Jadi sebenarnya bukan hanya faktor-faktor dari obat tadi, tapi tetap ada ini dan ini, ya. Ada genetik, perilaku, dan juga pelayanan kesehatan, ya. Nah, apa yang ditawarkan dari SOP ini adalah mencegah penuaan terutama. Kenapa? Karena alamnya udah berubah. Dulu Bapak Ibu mungkin dengan makanan biasa ya tetap seperti ini sampai sekarang ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi sekarang beda, umur 30 sudah diabetes, umur 40 udah stroke. Karena alamnya sudah berbeda, ya. Bapak Ibu tahu produk antioksidan yang paling tinggi buatan alam? Antioksidan salah satunya vitamin C. Vitamin C yang paling tinggi dari alam apa? Buah apa? Buah jeruk, salah. Buah apa? Mangga, salah juga. Jambu kelutuk, ya. Jadi kalau ditanya vitamin C warnanya apa? Enggak, jambu warnanya apa? Hijau kulitnya, dalamnya putih, ya. Vitamin C nggak ada warna. Disebut kuning gara-gara kita mengasosiasikan dengan jeruk, ya. Karena vitamin C nggak ada warna, ya. Yang warnanya merah, kuning itu beta karoten, ya. Lain bukan vitamin C. Nah, si jambu itu kalau nggak salah per buahnya itu mengandung 200 mg vitamin C. Nah, bayangkan kalau produk vitamin C yang tablet hisap tuh ada yang 500 mg, ada yang 1000 mg, ya. Berarti kalau kita mau antioksidan tinggi 1000 mg vitamin C, kita mesti makan 5 buah jambu per hari. Nah, bayangkan gigi kita kayak apa. Lama-lama kita jadi nggak tahu jadi apa, ya. Atau contoh lain, bilang makan mentimun tensinya turun. Benar, karena ada namanya zat magnesium di dalam ketimun. Tapi kalau saya hitung-hitung, ya, untuk menggantikan terapi, berarti kita harus makan 3 kg ketimun. Waduh, petani mana yang bisa memberikan 3 kg, ya? Si kancil juga bisa marah, ya, mencuri mentimun. Kita mencuri mentimunnya si kancil, ya. Nggak bisa, makanya akhirnya harus ada sesuatu produk yang konsentrat yang bisa melawan polusi yang begini besar, penyakit yang begini besar, ya, yang membuat makin cepat mengalami penuaan, ya. Nah, produk yang dibuat AFC ini yang namanya SOP ternyata mempunyai paten cell regeneration effect, ya. Jadi bisa membuat sel-sel meregenerasi diri, ya, bisa menjadi lebih muda lagi, membelah diri lagi, aktif membelah diri. Yang kedua, bagian dari membelah dirinya dia itu terjadi di saluran pembuluh darah kita, sehingga kemudian pembuluh darahnya meningkat, ya, sirkulasinya makin bagus, sirkulasinya memperlancar, jadi lancar. Sel yang mudah meregenerasi juga adalah kulit, ya. Tadi kan banyak yang mati, tapi juga banyak yang bangkit lagi, maksudnya diregenerasi. Kalau enggak kita makin kelihatan tua. Nah, dia akan merespon cepat dengan SOP ini, ya, sehingga kulitnya makin muda, kulitnya kata makin cerah, apalagi, ya, kelembapannya di atas. Nah, ini adalah efek dari paten yang diakui di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan misalnya, apakah sel punca ini bisa menolong orang yang stroke, ya? Banyak juga pertanyaan seperti itu. Ada yang diabetes, ada yang kanker dan sebagainya. Secara penelitian, ya, Bapak Ibu tahu stroke, ya. Stroke ini karena pembuluh darah kita mengalami gangguan di otak, ada yang pecah, ada yang terhambat, kemudian bagian dari otak yang diberdarahi jadinya rusak. Nah, kalau udah rusak, sel-selnya mati, ya. Sel-sel otak yang mati itu kalau luas, ya, jadi lumpuh, jadi nggak bisa ngomong dan sebagainya. Nah, itu ternyata dulu kita bilang sel-sel saraf nggak bisa meregenerasi diri. Tapi ternyata penemuan terakhir sel-sel saraf itu ada istilahnya plastisitas, sehingga bisa kembali, ya. Dan kemudian dibuktikan dengan penelitian tentang stem cell, ya. Jadi stem cell itu ternyata bisa membuat orang yang tadinya, tapi ini masih penelitian yang mahal, stem cell di otak disuntik lagi di otak, ya. Sehingga kalau sekarang orang bisa menemukan stem cell bisa menolong orang stroke, apa salahnya kalau sekarang stem cell otak sendiri yang diterapi, ya. Jadi apakah bisa menolong? Seperti tadi, ya, bahwa kita perlu tetap latihan, tetap melakukan juga
aktivitas fisik dan makanan sehat. Ya. Jadi terapi terhadap sel, apa yang terjadi? Kalau stem sel otak kita diterapi, kita mampu meregenerasi diri kita sendiri, memperlancar peredaran darah ke otak yang tadinya mengalami gangguan, sehingga kemudian orang-orang yang mengalami gangguan stroke, Alzheimer dan sebagainya atau masalah lain di otak bisa terjadi perbaikan. Ya. Kemudian menstimulasi stem sel di bagian yang rusak dan aktivitas. Jadi kita juga harus tetap melatih diri kita. Jadi bukan hanya diam-diam saja kemudian dikasih obat. Analoginya seperti ini. Bapak Ibu makan setiap hari, betul ya? Makan nasi, makan lauk pauk ya, protein. Kalau itu dimakan, terus kita diam-diam aja jadi apa? Jadi lemak, ya, jadi lemak. Kalau Bapak Ibu pergi ke fitness center, ya, orang yang pengen bikin otot gede-gede gini, apakah dia cuma makan protein? Enggak kan? Dia tetap harus latihan supaya jadi otot. Ya, sama. Kita makan nutrisi bagus, tapi kalau kita tidak latih, bagian yang rusak itu tidak akan terpacu untuk memperbaiki dirinya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sarankan.